Ya, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, senang bisa berkumpul bersama-sama. Ya, kita boleh menseringkan firman Tuhan lagi. Ya, kita boleh berkumpul bersama-sama. Saya yakin dan percaya kita berapapun yang ada tetap kita terus beribadah kepada Tuhan. Ya, karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Ya, hari ini tema khotbah kita adalah berpegang teguh di dalam iman. Ya, nanti kita akan lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Nanti kalau ketemu atau saya saja yang membacakan buat saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Ya, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat kedua berkata demikian, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya, yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga berkata, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda yang hebat yang akan diberkati Tuhan. Amin ya. Ya, saya rasa kalau saya berkata demikian pasti saudara setuju semua. Ya, dalam ayat pertama tadi, ayat di atas diawali dengan kata karena kita. Ya, dalam struktur penggunaan bahasa Yunani itu terlihat ada suatu penekanan. Ya, ada suatu penekanan. Ya, dari penulis Ibrani mengalihkan fokusnya atau perhatiannya dari pasal 11 ke pasal 12. Kalau teman-teman nanti membuka pasal 11 itu berbicara tentang pahlawan-pahlawan iman. Di sana ada Musa, ada Abraham, dan ada Henok dan lain-lain. Ya, mereka adalah pahlawan-pahlawan iman yang dicatat di dalam Alkitab, yang menyelesaikan pertandingan imannya mereka dengan baik. Ya, tentunya mereka berada di bawah tekanan, ada berbagai macam persoalan yang mereka hadapi. Ya, kalau kita melihat ya bagaimana Abraham, Tuhan menyuruh Abraham keluar dari negerinya, dari negeri Ur Kasdim ke suatu negeri yang dia tidak tahu. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa ada negeri yang berlimpah susu dan madu yang Tuhan sediakan. Ya, itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Abraham dengan ketaatannya, dia meninggalkan semua apa yang dimiliki di Ur Kasdim dan dia pergi ke suatu negeri yang Tuhan tawarkan. Nah, itu adalah sebuah iman yang pastinya kan. Ya, kalau saya bilang ke Adik Obed, mungkin Adik Obed, pergilah kamu ke Amerika, tapi tidak tahu orang yang dituju di sana siapa, pastinya akan berkata, Kak, buat apa saya ke sana? Pasti akan bertanya demikian kan? Betul ya? Betul Adik Obed? Pasti akan bertanya demikian ya? Adik Obed pasti berkata, boleh Kak, langsung. Kan tidak akan. Orang tidak akan pernah pergi tanpa tanpa tujuan yang jelas. Tetapi yang menarik, Abraham pergi. Ya, dia tidak dia tidak berdialog dengan Tuhan. Kenapa aku harus pergi? Enggak. Dia pergi. Ya, dia hanya pergi. Nah, kita lihat juga contoh yang kedua, ada Musa ya. Musa itu sudah nyaman, ya, sudah nyaman dia tinggal di kerajaan. Pastinya di dalam kerajaan itu semua fasilitas sudah disediakan, ya. Tetapi Tuhan menyuruh dia keluar membantu sanak saudaranya. Ya, seandainya Musa tetap di dalam kerajaan itu, tentu dia namanya tidak akan dicatat di dalam Alkitab. Tetapi Tuhan menyuruh Musa dan Musa dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, karena ketaatan itulah Musa menjadi orang hebat yang dicatat di dalam sejarah Alkitab. Musa itu sangat dibanggakan,
sangat namanya begitu harum di kalangan orang-orang Yahudi, karena dialah pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa ini dari tanah perbudakan ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Sekalipun Musa sendiri tidak sampai ke sana, tetapi Musa adalah orang yang sangat berarti bagi orang Yahudi. Ya, bayangkan tadi pelajaran apa yang boleh dipetik dari dua orang ini adalah harus berani meninggalkan kenyamanan, ya, kenyamanan untuk meraih sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Yang setuju katakan amin. Ya, haruslah demikian terjadi. Ya, nah di dalam pasal 12 sekarang ini dia berbicara tentang kita, kamu, saya, dan kita semua adalah saksi. Ya, tidak harus saudara harus sekolah pendeta atau tidak baru menjadi saksi, tidak. Ya, tetapi dimanapun Anda berada sebagai anak-anak Tuhan, Anda harus menjadi saksi. Katakan masing-masing, saya harus jadi saksi. Ya, saya harus jadi saksi. Saksi artinya memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Caranya bagaimana? Jadikan hidup kita sebagai Injil yang terbuka yang dapat disaksikan oleh semua orang. Sehingga lewat kita, ketika melihat Adi Yesi, oh ini ada karakter Kristus di dalamnya. Atau ketika orang melihat Adi Daud, mereka berkata, ini ada karakter Kristus loh. Dan dia akan berkata kepada kita, boleh dong aku mau belajar tentang Yesus itu. Lewat kita. Ya, karena kita sudah ditunjuk supaya kita menjadi saksi di dalamnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah cerita tentang pelari maraton. Ya, kalau ada namanya John Stephen Akhwari, dia berasal dari Tanzania. Dia mengikuti perlombaan di Meksiko pada waktu itu. Ketika dia berlari di tengah jalan, ketika mereka berlomba, pas di tengah jalan dia mengalami kecelakaan. Artinya kakinya cedera. Ya, hal ini dia menyebabkan kesulitan untuk berlari. Tapi yang menarik, dia tetap berlari. Ya, yang menarik ini ya, dia sudah cedera, tetapi dia tetap berlari. Walaupun mungkin dia finish paling terakhir, dia tetap berusaha untuk mencapai garis finish itu sendiri. Nah, ketika yang menarik adalah ketika wartawan bertanya kepadanya, ya, Stephen Akhwari, kenapa Anda terus berlari di kondisi Anda sedang cedera? Dan yang kedua, Anda sudah pasti Anda tidak akan mendapatkan juara. Menarik yang jawaban yang diberikan adalah, negara saya Tanzania katanya mengutus saya untuk mengikuti perlombaan sampai selesai. Ya, negara saya mengutus saya untuk menyelesaikan sebuah pertandingan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak muda, kita dituntut untuk menyelesaikan sebuah pertandingan dengan baik. Finishing well, mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, sebagai anak-anak Kristus, kita dipanggil untuk memulai perlombaan, tetapi juga untuk menyelesaikan perlombaan iman. Untuk apa? Untuk meraih mahkota yang abadi yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, untuk menyelesaikan sebuah pertandingan. Ya, karena kita tahu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di dalam pertandingan itu pasti akan banyak tantangan. Tetapi di dalam tantangan itu Tuhan berjanji, Dia akan mengiringi setiap langkah kita. Dia akan terus menuntun setiap perjalanan kita. Itulah bedanya kita, ya. Semua kita bersyukur kita boleh mengenal Tuhan yang hidup, karena kita tahu Dia akan menuntun dan mengiringi setiap perjalanan hidup kita. Dia adalah Allah yang setia, sekalipun saya dan saudara tidak setia, tetapi Dia akan mengiringi perjalanan hidup kita. Ya, hal ini kita boleh melihat bagaimana kita terus melakukan perjalanan-perjalanan iman. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal utama yang kita harus belajar bagaimana kita berpegang teguh di dalam iman. Kata yang pertama adalah menanggalkan semua beban hidup yang begitu merintangi kita. Seorang pelari, ketika dia berlomba, dia berusaha berlari seringan mungkin di badannya, ya. Kalau kita lihat pelari itu dia cuma pakai pakaian ini, pakaian kecil, bahkan sepatunya pun sepatu yang seringan mungkin. Tujuannya apa? Supaya dia bisa berlari begitu kencang nantinya. Ya, jadi kita harus hati-hati, jangan terlalu banyak beban yang ada di pundak kita. Ya, kalau banyak beban yang di pundak kita, pastinya kita tidak akan bisa berlari dengan baik. Ya,
menanggalkan semua beban dosa seperti seorang pelari yang berlari tanpa membawa apapun. Ya, demikianlah kita harus melepaskan setiap dosa yang begitu merintangi kita. Tentunya sebagai anak muda, kita pasti punya dosa favorit. Dosa favorit itu adalah dosa yang sering kita buat berulang-ulang. Ya, kita mau bertobat tapi kita lakukan juga besoknya. Kita mau bertobat tapi kita juga mau lakukannya. Kita mau minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku ampunilah, terakhirlah kali saya lakukan ini. Tapi besoknya lagi kita lakukan. Itulah yang disebut dengan dosa favorit kita. Tetapi Tuhan memberi kita kekuatan untuk bisa mampu menghadapi sebenarnya. Ya, tergantung kita bagaimana kita merespon hidup kita dengan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita sebagai anak Tuhan, kita harus sama seperti kita terus bercermin dari olahraga tadi. Maka ketika kita mau mencapai hidup Kristen yang berkemenangan, maka kita harus disiplin. Ya, dimanapun Anda berada, berusaha karena disiplin. Disiplin itu adalah kata kunci yang paling baik di dalam hidup ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saya berharap, saya tekankan lagi sama siapapun saya sering tekankan, setiap Anda bangun pagi, bukalah Alkitab itu lebih dulu. Jangan WhatsApp, jangan Messenger atau Facebook dan segala macam. Buka dulu Alkitab itu, habis itu baru kita mengerjakan yang lain. Itu satu disiplin loh. Disiplin bagi kita. Karena di sana kita akan menemukan hal-hal apa yang akan kita kerjakan hari ini atau besoknya, begitu pun dan seterusnya. Ya. Kita akan menjadi orang Kristen yang kuat jika kita mampu melakukan itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau tidak, kita akan menjadi Kristen yang menjadi Kristen KTP. Kita boleh belajar di dalam contoh di dalam Alkitab, ya. Daud itu berkata begini, di dalam Mazmur 62 dia berkata begini, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, hanya dialah keselamatanku, kota bentengku, gunung batuku. Daud itu adalah seorang raja yang hebat. Ya, kalau saya tidak tahu apakah Umbu Obed atau Umbu Yeremia sudah pernah ke istana presiden, mungkin saya belum tahu. Saya pribadi belum pernah. Ya, bagaimana kita menghadap presiden itu dengan begitu disiplin, kan? Ada pertahanan itu ada ring satu. Sebelum kita sampai di ring satu, ada ring-ring yang lain dulu yang harus kita lewati. Ada beberapa tahap. Ya, saya rasa Daud pada waktu itu dia adalah seorang prajurit perang yang sering berperang di medan pertempuran. Pasti dia akan tahu bagaimana dia menjaga dirinya. Tetapi dalam semuanya itu Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Amin, ya. Kita juga harus mengatakan, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Tidak ada tempat perteduhan yang lain. Ya, kalau pacarmu tidak akan pernah memberikan rasa tenang kalaupun dia bisa memberikan, hanya memberikan rasa senang yang semu, rasa tenang yang semu. Dan itu hanya bersifat sementara. Tetapi Tuhan berkata, dia akan memberikan rasa tenang di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam di dalam mengiringi Tuhan, yang berikutnya adalah kata kunci yang kedua, marilah kita berlari dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Apa yang harus kita rubah dalam hidup ini? Gaya hidup kita. Jangan, saya mau ingatkan kepada kita, maafkan kalau saya harus berkata dengan tegas, tidak ada satupun yang boleh kau sombongkan dalam hidupmu ini. Ya, semua hidupmu ini hanyalah anugerah yang Tuhan boleh berikan. Segala sesuatu boleh pergi. Ya, orang-orang di sekitarmu boleh pergi meninggalkan kita. Karena itulah Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita. Ya, semua hidupnya dia berikan untuk kita. Dia menderita bagi kita untuk memandang rencana Allah Bapa dalam hidup kita. Kalau saya bertanya, Apris cita-cita jadi apa? Mungkin dia berkata, ayah saya nanti kelak kalau saya pulang dari sini saya mau jadi bupati, misalnya, ya. Tapi Tuhan Yesus itu cuma satu cita-citanya. Dia hanya datang mati di atas kayu salib karena dia harus menyelesaikan itu. Itulah kemarin kita boleh merayakan Paskah, kan? Ya. Dan sekarang kita boleh melihat apapun yang kita hadapi hari-hari ini, penderitaankah, jangan takut untuk menghadapi penderitaan kalau Tuhan mau angkat engkau ke atas. Sama seperti pahlawan iman tadi yang saya ceritakan. Mereka pastinya di dalam perjalanan iman mereka ada banyak hal yang berharga yang mereka harus lakukan. Tetapi mereka boleh menang dan Tuhan dan nama mereka tercatat di dalam kehidupan. Oleh karena itu, hindari gaya hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita sebagai orang Kristen
hidup itu adalah begitu penting. Mari kita meninggalkan segala tawaran yang hanya sementara, tetapi mari kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan yang terus menyertai kita. Tuhan pastinya menghajar orang yang dikasihinya, tetapi juga Dia mempunyai rencana yang indah bagi orang yang dikasihinya. Kadangkala kalau engkau salah mungkin ada rotan. Ya, kalau di kampung kita dulu kan, guru kita dulu, saya di kampung, dia akan berkata begini, di ujung rotan ada emas. Percayalah kalau ada rotan yang sedang hidupmu sekarang, itu untuk mendidik engkau supaya kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Amin ya. Jangan pernah katakan, oh Tuhan, kenapa engkau begitu kejam kepadaku? Enggak, Tuhan tidak pernah kejam. Tuhan mendidik kita dengan caranya. Tetapi oleh karena itu, marilah kita, kalau ada yang salah di dalam hidup ini, marilah kita bertobat. Tapi paling inti adalah di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen atau sebagai pemuda Kristen, mungkin ya ada banyak hal, tetapi yang paling penting adalah tetap berpegang teguh di dalam iman kita. Ada banyak persoalan dari sana sini, mungkin kita dikucilkan karena kita hidup di negara yang minoritas, tetapi percayalah, jangan engkau pernah meninggalkan iman kita, jangan engkau pernah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetap berpegang teguh kepada iman kita kepada Kristus, karena di sana ada keselamatan. Di sana Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang besar yang mungkin tidak engkau pikirkan di dalam hidupmu mungkin. Tetapi percayalah, Dia adalah Tuhan yang terus membimbing kita dan menopang kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Oleh karena itu, poin penting yang mau saya sampaikan adalah, mari kita berpegang teguh di dalam Tuhan. Kita harus meninggalkan beban yang begitu merintangi kita, karena sekarang kitalah saksinya. Tuhan beserta kita. Shalom. Selamat malam. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami, menerangi hati kami, dan mendidik kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang militan, menjadi anak-anak muda yang militan di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya nanti ya Tuhan, kemanapun Tuhan arahkan kami, pakai hidup kami sehabis-habisnya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam melayani Tuhan, di dalam melayani masyarakat umum, dan dimanapun Tuhan tempatkan, kami mau menjadi berkat bagi Tuhan. Dalam hal apapun, kiranya teladan Yesus Kristus itu membawa kami kepada hal-hal yang baik yang tidak kami temukan.